Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas KD 3.6 Discussion Text. Ini salah satu materi pada lintas minat atau peminatan bahasa Inggris kelas 12 yang dilaksanakan di Mandua Panjang ya. Baik, di pertemuan kali ini kita langsung saja masuk ke bagian pertama mengenai discussion text, yaitu mengenai tujuan dari teks. Nah, tujuan dari teks discussion sendiri seperti yang Anda lihat di layar ponsel Anda atau mungkin lewat laptop, yaitu untuk menyajikan setidaknya dua sudut pandang tentang suatu permasalahan. Ini bukan hal baru bagi kita ya. Biasanya kita menemukan hal ini seperti halnya di dalam beberapa artikel di internet. Misalnya Anda ingin membeli sebuah ponsel atau laptop atau tentang suatu software, biasanya nanti akan ada setidaknya dua sudut pandang yang dimunculkan, yaitu kelebihan dan kekurangan produk tersebut. Nah, discussion seperti itu sifatnya, yaitu menyajikan dua sudut pandang tentang suatu permasalahan, apakah dia pro kontra, positive or negative maybe, plus minus, advantages, disadvantages, benefits, drawbacks. Kemudian yang kita lihat, jadi tujuan utama dari teks discussion itu demikian. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah mengenai struktur dari teksnya. Nah, struktur dari teksnya ini berdasarkan dari yang kita gunakan dari modul kemarin. Sebenarnya ini sumbernya adalah dari bukunya Gerard and Bicknell ya, Making Sense of Functional Grammar, terkait dengan pengajaran grammar berbasis teks. Jadi menurut buku tersebut, struktur dari discussion itu ada tiga garis besar ya. Pertama isu, yang kedua arguments for dan against or statements of different points of view. Kemudian yang terakhir ditutup dengan conclusion atau yang disebut juga dengan recommendation. Nah, dalam isu itu ada pernyataan dan preview. Ada pernyataan, maksudnya pernyataan posisi penulis, dan preview maksudnya ini seperti background knowledge ya, terhadap topik yang dibahas. Kemudian nanti di argumennya ada poinnya dan penjelasan di topic sentence dan supporting detailsnya. Kemudian nanti terakhir ditutup dengan recommendation. Bagi Anda yang sudah pernah belajar analytical exposition dan hortatory exposition khususnya, itu pasti sudah cukup kenal dengan kata recommendation ya, terutama sekali hortatory exposition. Jadi rekomendasi ini perbedaannya dengan reiteration pada analytical exposition adalah kalau pada reiteration hanya mempertegas kembali. Ini hampir sama kalau di kelas 12 pelajaran bahasa Inggris wajib, kalian bahasa Inggris wajib ya, di bahasa Indonesia Anda mungkin pernah mempelajarinya di editorial, materi editorial di bahasa Indonesia ada tentang penegasan ya, reiterasi ya. Nah, cuma bedanya kalau di recommendation atau di hortatory exposition maupun di dalam discussion ini. Jadi recommendation ini nanti berfungsi bahwasanya si penulis memberikan saran terkait dengan permasalahan atau topik yang sedang dibahas di dalam ini fungsi recommendation. Mungkin detailsnya nanti kita bahas lagi ya. Kita lanjut dulu masuk ke fitur bahasanya. Fitur bahasa yang sering digunakan di sini adalah adanya tokoh manusia dan tokoh non manusia ya, pelakunya manusia atau non manusia. Yang manusia dimaksud ini sepertinya mungkin karakter tertentu ya, jabatan, mungkin pekerjaan ya, bisa saja digunakan tokoh manusia atau pelaku ya, atau nanti yang mau dibahas mungkin berupa yang non manusia. Non manusia ini bukan hanya hewan atau tumbuhan ya, bisa saja nanti dalam bentuk isu atau permasalahan, sebuah konsep pemikiran barangkali, ideologi ya. Kemudian penggunaan proses material ya, ini artinya perbuatannya jelas ya, perbuatannya jelas. Kemudian relational process, dimana ini untuk kepemilikan, menyebabkan ya, ini relational saja fungsinya. Kemudian mental process atau proses yang
bersifat mental. Jadi kata kerja yang digunakan ada 3 jenis. Yang pertama material, relasional, dan mental. Kalau material dia lebih ke perbuatan, jelas, nampak, dan terlihat. Sedangkan relasional lebih ke keterkaitan Anda, misalnya kayak kepemilikan, penyebab, kemudian penggunaan bukti, pendefinisian, itu hanya fungsi relasional. Kemudian mental proses itu yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak terlihat ya, tapi tidak dilakukan, seperti merasakan, memikirkan, feel, or think ya. Kemudian yang keempat, penggunaan komparatif, kontrastif, dan consequential conjunction. Ini komparatif, ini perbandingan ya. Mungkin Anda sudah pernah belajar di kelas 8 atau di kelas 9 tentang penggunaan degrees of comparison ya. Tingkat perbandingan, misalnya the house is bigger than my house, his house is bigger than my house. Nah, contohnya ya, itu komparatif ya. Kontrastif, but penggunaan juga termasuk ya. However, in contrast, on contrary. Kemudian reasoning, express as verb or nouns, misalnya abstraksinya aja ya, alasan disajikan dalam bentuk kata kerja atau kata benda ya. Nanti kita lihat contohnya dalam teks. Mari kita lihat bersama dulu. Contohnya, kita membicarakan soal gene splicing ya. Ini masalah tentang gen ya. Ini kurang E1. Gene splicing ya. Jadi ini pembelahan sel ya. Ya, ini pembelahan sel atau lebihnya cloning mungkin ya, terkait dengan penggunaan program cloning. Jadi dalam teks ini, di sini dia tidak menggunakan istilah pros dan kontras, dia menggunakan kata exciting dan frightening. Jadi exciting itu bisa kita katakan pros, frightening bisa katakan kontras ya, kontrasnya. Jadi nanti ketika dia menulis, dia jelaskan apa yang terjadi ya. Genetic research has produced both exciting and frightening possibilities. Nah, ini udah menunjukkan bahwasanya dia akan membahas pro dan kontra ya. Jadi kalau di analytical Anda hanya berada di satu posisi, tapi kalau di discussion kedua posisi Anda sampaikan. Bahkan di paragraf introduction atau isi ini Anda sudah menyampaikan dari awal, cuma detailnya belum disampaikan di sini. Jadi keep the best for the last ya, simpan yang paling bagusnya untuk terakhir. Jadi nanti pada saat kita masuk ke bagian arguments, barulah kita menjabarkan mengapa dikatakan exciting. Dan mungkin Anda sudah membaca ini semua ya. Nah, ada yang poin pertama, on the other hand, the ability to create life in the laboratory could greatly benefit mankind. Dan ada penggunaan on the other hand ini untuk menjelaskan tentang kalimat yang terakhir pada paragraf isu ya. Scientists are now able to create new forms of life in the laboratory due to the development of gene splicing. On the other hand, the ability to create life in the laboratory could greatly benefit mankind. For example, jadi yang ini mengkontras kalimat terakhir paragraf isu. Jadi pada poin ini di sini menggunakan konjungsi ya. Yang disebut kontrastif ya. Kontrastif itu kemampuan untuk menciptakan nyawa kehidupan ya di dalam labor bisa memberikan manfaat pada manusia ya. Sebagai contoh, because it's very expensive to obtain insulin from natural resources, and scientists have developed a method to manufacture it inexpensively in the laboratory. Karena sangat mahal untuk mendapatkan insulin dari sumber alami ya. Insulin itu kalau saya jelaskan background knowledge-nya ya. Jadi karena Bapak bukan guru biologi, tapi sedikit banyak Bapak tahu tentang insulin. Insulin ini biasanya digunakan untuk orang yang diabetes ini. Ini hormon alami manusia sebenarnya, digunakan untuk mengatur tingkat kadar gula dalam darah. Cuma bagi penderita diabetes, hormon ini tidak dihasilkan dengan sempurna sehingga butuh bantuan dari luar tubuh untuk mengontrolnya. Salah satu jalan adalah memberikan insulin yang datang dari manusia lain atau dari makhluk hidup lain. Nah, itu yang jadi permasalahan. Nah, cuma sekarang karena ada metode ini, katanya saintis bisa menemukan metode yang untuk memproduksinya inexpensive, yang tidak mahal di dalam labor. Nah, kalau asli dari manusia atau dari makhluk hidup lain
dia lebih mahal katanya. Jadi gambarannya seperti itu. Poin yang kedua adalah manfaat dari aplikasi atau penggunaan dari another beneficial application of this blessing is in agriculture. Kalau yang pros yang pertama lebih ke kesehatan, pros yang kedua lebih ke agriculture ya. Meskipun pros yang pertama ini tidak menyebutkan tentang medicine ya atau health, tapi secara tidak langsung konteks pembicaranya berkaitan dengan kesehatan. Jadi nggak harus pula kalian menyebutkan, misalnya saya ingin membahas aspek kesehatan nih, apakah harus tulis sehat, kesehatan? Oh, jangan. Secara tidak langsung pun, secara eksplisit pun bisa Anda memperlihatkannya melalui pilihan diksi atau kosakata yang Anda gunakan. Begitu juga yang kedua. Nah, kedua ini boleh nggak Pak kalau ditulis agriculture? Tidak masalah sih sebenarnya. Cuma kalau double misalnya kesehatan Anda tulis dalam hal kesehatan, kemudian ini dalam hal pertanian, jadi nggak bagus juga kelihatan. Jadi usahakan untuk tetap stabil, di mana Anda memiliki pilihan diksi yang bagus gitu. Jadi cukup cuma satu ini saja, misalnya di antara dua aktivitas itu Anda cukup cuma satu ini saja yang memang dalam bidang pertanian. Nah, setelah mengatakan manfaat lain dari penggunaan pembelahan sel dalam pertanian, kemudian dijelaskan scientists foresee the day when implants will be developed using nitrogen from the air instead of fertilizer. Therefore, food production could be increased. In addition, entirely new plants could be developed to feed the world's hungry people. Jadi katanya para peneliti sudah meramalkan hari di mana tanaman baru akan dikembangkan menggunakan nitrogen dan udara ditambah dari pupuk fertilizer yang pupuk ya. Oleh karena itu, produksi makanan bisa ditingkatkan. Sebagai tambahan, keseluruhan tanaman baru tersebut bisa dikembangkan untuk memberi makan orang-orang lapar di seluruh dunia. Itu maksudnya. Jadi dijelaskan ya. Di sini dia menggunakan bentuk past tense ya. Maksud di sini karena dia mengatakan ini ramalan ya, meramalkan. Jadi pada saat ini masih dalam pengembangan, cuma semacam prediksi lah. Kepastiannya belum ada, cuma sudah dalam proses. Nah, makanya ada kata foresee dan pengembangan idenya pun ada yang menggunakan bentuk past tense di sini seperti could be increased dan could be developed. Ini past modal sih, karena dia berupa prediksi. Kita lanjutkan berikutnya yang administrasi bertentangan. Dia bilang yang bertentangan, not everyone is excited about splicing. However, nah, jadi penggunaan however sebelumnya sudah Bapak jelaskan juga barangkali bisa saja ditaruh di belakang. Jadi posisi however bisa di awal, bisa setelah subjek, bisa di akhir. Nah, ini jebakannya kalau di reading nih kita nggak pernah tahu apakah discussion apa analytical. Hati-hati nanti masing-masingnya, perhatikan konjungsinya. Meskipun di akhir nih benar. Ini sama saja mengatakan however not everyone is excited about splicing. Kalau di sini dituliskan di akhir however-nya, bisa saja di awal pun. Some people feel that it could be terrible consequences. Nah, ini kalimat poinnya, bahwasannya sisi negatif ya. Karena kalau sudah pakai kata terrible, ini kata sifat yang berindikasi negatif, berkonotasi negatif. Kemudian dijelaskan lagi, an laboratory accident, negatif lagi ini ya, kata ini mengandung konotasi negatif. Sebagai contoh bisa menyebabkan sebuah an epidemic of unknown, sebuah epidemik, pandemi yang tidak diketahui. Unknown disease, penyakit yang tidak diketahui. Jadi epidemik yang bisa menghapus kemanusiaan. Maksudnya menghapus manusia ya. Humanity itu kemanusiaan. Wipe out humanity berarti menghapus kemanusiaan, menghapus manusia, memusnahkan.
Jadi bisa saja nanti terjadi permasalahan. Jadi kontranya menggambarkan bahwasanya kalau gene splicing ini bisa menyebabkan kecelakaan labor yang barangkali menyebabkan sebuah epidemik dari penyakit yang tidak diketahui sehingga nanti manusia bisa punah. Nah, ini sisi negatifnya ya. Oke. Kemudian di akhir, nah di sini conclusionnya ini sebenarnya gabungan antara reiteration dan recommendation ya. Dia mempertegas sebagai hasil dari kontroversi ini. Ya, kontroversi. Yang namanya kontroversi itu kan ada pro dan kontra. Nah, di paragraf 1 sudah disebutkan tentang exciting and frightening. Di paragraf terakhir dia bilang kontroversi. Ini kan penguatan kembali. Dia bilang lagi, the government has made rules to control genetic experiments. Nah, ini untuk menengahi keduanya ya, antara pro dan kontranya. While some members of scientific community feel that these rules are too strict, many of other people that they are still not strict enough. Sementara beberapa anggota masyarakat dari atau anggota sains ya merasakan bahwasanya aturannya terlalu kaku ya, terlalu tegas. Sementara kelompok orang yang lain, orang lainnya merasa bahwasanya they di sini maksudnya adalah aturan tadi, these rules ya, masih kurang tegas, cukup tegas. Nah, ini pembahasan tentang teks gene splicing. Bapak mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata Bapak yang berulang. Sebenarnya yang ingin saya tekankan dalam pertemuan kali ini adalah bahwasannya cara melihat kita tentang discussion text itu seperti apa. Dan saya mengharapkan jika rasanya masih belum jelas, mudah-mudahan nanti di video kedua bisa Bapak perjelas lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bapak tutup dulu. Wassalamualaikum.